I tried so hard and got so far. Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 131 Mark dijebak. Kamu bagaimana menjawabnya? Elina tampak tenang, tanpa menunjukkan pandangan yang tidak terpercaya. Aku bilang aku akan memikirnya terlebih dahulu. Elina menundukkan kepalanya, dan setelah beberapa saat dia berkata, aku berharap kamu masih bisa tetap tinggal di sini. Terima kasih, aku akan mempertimbangkannya dengan baik. Kamu kembali istirahat dulu, besok pagi pergi bekerja seperti biasa, aku akan pergi membicarakan hal ini dengan Paman Chris. Aku berbalik ke samping membuka pintu lift, untuk mengantar dia masuk ke dalam lift, dan dengan perlahan-lahan pintu lift pun tertutup. Sebenarnya, apa yang dikatakan Karihe benar. Jika Jack dalam bahaya dan tidak membutuhkan aku tidak bisa hanya duduk diam dan tidak berbuat apa-apa, meskipun aku mungkin tidak ada kemampuan untuk membantunya. Lagi pula Jack menganggap aku sebagai temannya, dan juga pernah membantu aku. Jika bukan karena dia, kemungkinan aku masih berada di dalam penjara Chiang Mai. Tanpa sadar, aku hampir memasuki lingkarannya. Jika suatu hari aku beneran masuk ke lingkarannya, dan terlibat dalam perkelahian keluarganya, mungkin orang lain juga akan ikut terlibat. Bukannya takut, tetapi hanya jaga-jaga. Aku hanya berharap Jack bisa dengan cepat menangani adiknya, dan jangan biarkan orang lain melakukan hal-hal yang aneh. Dengan begitu, semua orang bisa tenang dan aman. Dia menjalani jalannya sendiri, aku melakukan industri perangkat lunak aku sendiri, saat waktu senggang bisa mencarinya minum teh bersama dan menjaga hubungan. Setelah kembali ke kamarku, aku mandi, lalu duduk di kursi sambil merokok. Baru hisap rokok, telepon tiba-tiba berdering, ternyata panggilan dari Jack. Aku menjawab teleponnya dengan ragu, terdengar suara Jack dan berkata, Roman, bagaimana kabar kamu belakangan ini? Cukup baik, bagaimana dengan kamu? Baik-baik, hanya saja adikku semakin tidak nurut. Aku tanpa berpikir dan bertanya, apakah dia ingin melakukan sesuatu terhadap kamu? Hehe, dia tidak akan berani melakukannya sekarang, tetapi jika dia telah mendapatkan dukungan yang cukup, dia pasti akan melakukannya. Jadi, bagaimana kamu akan menghadapinya? Bicara dulu, dan mendapatkan beberapa dukungan dari orang-orang penting, selama mereka berdiri di posisiku dia tidak akan berani melakukannya, tetapi pada saat tidak ada pilihan, mungkin aku harus memulainya dahulu, jangan bicarakan soal ini lagi, aku mencari kamu untuk bertanya sesuatu. Ada apa? Ketika kamu menyelamatkan putra Bruce di Chiang Mai, kamu juga menyelamatkan sepasang ibu dan anak dari Cina, bukankah ayah dari anak itu ada seorang manajer umum perusahaan real estate bernama Danny Tong? Aku membeku sebentar, dan berkata, iya, apakah kamu kenal dia? Jack tersenyum dengan pahit dan berkata, aku tidak kenal, aku hanya ingin mengenalnya, pada saat itu aku harusnya pergi ke sana, dan sekarang hilanglah kesempatan itu. Kenapa, kamu ingin bekerja sama dengannya? Ya, kamu juga tahu, karena Thailand adalah negara turis, dan juga terbuka terhadap orang asing dan ada hak properti permanen, semakin banyak orang asing yang ingin membeli rumah di sini dalam beberapa tahun terakhir ini, dan permintaan dalam industri real estate juga meningkat. Aku dan Suchard ingin berkembang di bidang ini, tetapi kita belum pernah melakukan bidang ini sebelumnya. Beberapa waktu yang lalu, He Ken-su bilang bahwa seorang Cina datang ke Thailand untuk menyelidikinya, dia dahulu pergi ke Pattaya dan Phuket, dan kemudian kembali ke Chiang Mai. Dia berkata bahwa dia sangat tertarik pada beberapa lahan di Pattaya dan Phuket, tetapi 2 hari kemudian dia tiba-tiba kembali ke Cina. He Ken-su menyelidikinya dan menemukan bahwa istri dan anaknya telah diculik, sehingga mereka bergegas kembali. Setelah mendengarkan Jack, aku mulai dapat menebak tujuannya dan bertanya, artinya, kamu ingin bekerja sama dengan Danny Tong untuk masuk dalam industri real estate, bukan? Jack menjawab, benar, orang asing tidak dapat membeli atau menjual tahan, dan juga tidak boleh mengoperasikan real estate di Thailand, hanya perusahaan Thailand dengan ekuitas 51% yang dapat membeli dan menjual lahan untuk mengembangkan real estate, sehingga perusahaan asing yang ingin masuk ke sini harus bekerja sama dengan perusahaan lokal. Awalnya Danny Teng sudah berbicara dengan satu perusahaan real estate di Chiang Mai, kami ingin menggantikan perusahaan real estate itu. Tetapi sekarang, kami tidak tahu apakah dia mau kembali ke Thailand untuk berinvestasi, jadi aku ingin tanya kamu, bagaimana hubungan kamu dengannya? Aku berpikir sebentar, dan tidak menjawab pertanyaan Jack, tetapi bertanya, dengan keuangan kamu dan Suchard, dan juga dengan bantuan He Ken-su, dan pinjaman bank, kalian dapat mengambilnya sendiri dan memulai proyeknya, mengapa harus bekerja sama dengan Danny Teng? Jack tersenyum dan berkata, Roman, aku tidak menyembunyikannya dari kamu, Suchard dan aku tidak memahami industri real estate, jadi kalau kita sendiri yang melakukannya,
Kita tidak tahu harus kehilangan berapa besar, perusahaan lokal besar tidak mungkin mau bekerja sama dengan kita, sedangkan perusahaan menengah dan kecil tidak melebihi kehebatannya Danny Teng, baik di proyek, manajemen, pemasaran dan pengalamannya, mereka semua jauh lebih kecil dari perusahaan Danny Teng, termasuk hemat energi dan teknologi, perusahaan lokal menengah dan kecil tidak memiliki semua ini. Yang paling penting adalah di antara orang asing yang datang ke Thailand untuk membeli rumah, kebanyakan adalah orang Cina sendiri. Proyek ini harus menarik lebih banyak orang Cina untuk membeli. Perusahaan Danny Teng memiliki reputasi baik di China, mekanisme pemasaran yang matang, dan memiliki beberapa kelompok pelanggan setia, jadi bekerja sama dengan dia untuk proyek ini adalah pilihan terbaik. Aku mengambil napas, dan bertanya, Jack, aku tidak bilang bahwa setelah aku menyelamatkan istri dan anaknya, dia pernah ingin memberikan aku 2 miliar, dan mengatakan kepada aku untuk melakukan real estate dengan dia, jadi boleh dibilang kalau aku bisa berbicara dengannya, kamu mau aku bagaimana membantu kamu? Bisakah kamu meneleponnya dan bertanya, apakah dia tertarik untuk mengerjakan proyek di sini? Jika dia tertarik, katakan saja Suchard, kamu dan Heken Su dapat bekerja sama dengannya. Aku sedikit malu dan berkata, Jack, mendengar kamu berbicara tentang kehebatannya, selain memiliki uang untuk diinvestasikan, keuntungan apa yang kamu dan Suchard bisa berikan kepadanya? Jack tertawa dan berkata, Roman, kamu boleh memberitahunya bahwa kamu dapat membantunya mendapatkan izin penilaian lingkungan dan konstruksi secepat mungkin, termasuk lahan sungai Maeping atau Pattaya, tidak akan ada masalah dengan sertifikasi kedua lahan ini, kamu juga memberitahu identitas asli aku dan Suchard, katakan bahwa kami dapat menangani masalah bisnis dan sosial apapun. Aku berpikir dan berkata, baiklah, aku akan meneleponnya, dan bantu kamu menanyakannya. Setelah memutuskan telepon Jack, aku selesai mengisap rokok yang tersisa, memadamkan puntung rokok, lalu keluar untuk menelepon Danny Teng. Ide Jack baik, tetapi aku rasa ada sedikit sulit. Tetapi siapapun yang melakukan bisnis tidak ingin berhubungan dengan gangster, takut itu akan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Kecuali Danny Teng sendiri tidak terlibat dalam aspek ini, atau ingin memiliki dukungan di sini. Danny Teng dengan cepat menjawab telepon dan berkata sambil tersenyum, Roman, halo, sekarang kamu di Cina atau masih di Thailand? Halo, Tuan Danny, aku masih di Thailand. Oh, aku mendengar Mark dijebak oleh seseorang, apakah kamu yang melakukannya atau Bruce? Itu adalah Bruce. Hehehe, dia melakukan pekerjaan ini dengan bagus. Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 132 dia juga jatuh cinta padaku. Tetapi tidak peduli seberapa hebatnya dia sampai tidak meninggalkan jejak, Mark juga bisa menebak bahwa dia yang melakukannya. Hari ini ada seseorang yang mengaku dirinya sebagai kakaknya, namanya Clay, datang mencari Bruce dan aku, dia mengatakan bahwa dia akan membalaskan dendam adiknya. Oh, maka kamu harus berhati-hati atau kamu kembali ke Cina dulu untuk menghindari mereka, aku rasa mereka tidak akan berani bermacam-macam di Cina. Tidak perlu, aku tidak takut mereka, lagi pula mereka tidak akan berani berbuat apa-apa kepadaku, paling-paling ini hanya pancingan, selain itu tujuan utama mereka adalah Bruce, tidak ada hubungannya denganku, tenanglah tidak akan terjadi sesuatu padaku. Iya, tetapi lebih baik tetap berhati-hati, oh iya, kamu meneleponku malam ini, harusnya bukan karena untuk mengatakan masalah ini kan? Aku tersenyum dan berkata, Tuan Danny, memang ada hal yang lain, sebelumnya aku mendengar kamu datang ke Thailand untuk menyelidiki satu proyek, aku ada beberapa teman yang ingin bertanya apakah kamu masih tertarik dengan proyek real estate di Thailand, jika kamu masih tertarik, mereka ingin bekerja sama dengan kamu. Danny sedikit terkejut dan berkata, apakah kamu kenal teman yang bergerak di bidang real estate di sana? Aku tersenyum pahit dan berkata, bukan di industri real estate, tetapi penyeludupan, sekarang mereka secara bertahap berjalan sesuai hukum, satunya adalah orang Cina yang memiliki hubungan yang baik dengan aku, pada saat aku dijebak oleh Mark, dan hampir masuk dalam penjara, dialah yang membantu aku keluar, dua orang yang lain adalah orang Thailand, salah satu dari mereka adalah pejabat, tampaknya statusnya tidak rendah, yang lainnya di Thailand Tengah dan Utara memiliki status kuat, tetapi aku tidak begitu jelas dengan spesifikasinya. Mereka mengatakan bahwa mereka bisa mendapatkan izin penilaian lingkungan dan bangunan secepat mungkin, lahan sungai Maeping atau Pattaya, mereka juga akan mendapatkan kedua izin ini, dan mereka dapat mengatasi masalah di tingkat komersial ataupun sosial. Setelah mendengar kata-kata aku, Danny terdiam. Aku melanjutkan dan berkata, Tuan Danny kamu jangan salah paham, aku hanya membantu teman aku menyampaikannya, kamu juga tahu, aku berutang budi pada temanku. Danny sambil tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, aku mengerti tentang proyek di sana, aku masih mempertimbangkannya, lagi pula,
Hal kemarin sangat menakutkanku, sekarang istri dan anakku menjadi takut bepergian. Mengenai teman-teman kamu, jika aku memutuskan untuk melakukan proyek di sana, aku akan mempertimbangkannya dan bertemu dengan mereka. Tentunya aku harus berhubungan dahulu dengan mereka baru tahu apakah bisa bekerja sama atau tidak. Tuan Denny, kamu harus ingat bahwa aku hanya membantu teman aku menyampaikan pesan saja, bernegosiasi bisnis. Aku harap kamu tidak memaksakan diri untuk membuat keputusan yang tidak pantas karena aku. Hahaha, kamu jangan khawatir, aku akan serius mempertimbangkannya. Sebenarnya, aku juga mempertimbangkan faktor-faktor lain selain dari aspek bisnis. Ada pepatah yang mengatakan, di rumah kita bisa andalkan orang tua, di luar kadangkala juga perlu andalkan teman. Pergi ke sana untuk berbisnis, jika ada bantuan beberapa teman jabat, itu akan jauh lebih mudah. Baguslah kalau seperti itu, maka aku tidak akan mengganggu Tuan Denny untuk beristirahat. Baiklah, jika aku pergi ke Thailand dalam beberapa hari ini, aku akan mencari kamu untuk minum bersama. Selamat datang kapan saja. Setelah menutup telepon Denny, aku menelepon Jack kembali dan menyampaikan kata-kata Denny kepadanya. Jack tampaknya sangat senang. Dia bahkan mengatakan jika Denny ada balasan, harus secepatnya memberitahunya. Dia akan datang ke Chiang Mai mencari Suchard dan He Ken Su untuk berbicara. Dia juga mengatakan pada saatnya dia akan memanggil aku untuk membantu mereka menjadi orang penengah. Aku tidak menolaknya, menjadi orang penengah tidak perlu berbuat apa-apa, hanya perlu menyampaikan pesan saja. Hal ini tidak berbahaya bagiku, bahkan mungkin akan menguntungkan. Jika Denny datang ke sini untuk terlibat dalam real estate, aku boleh mempertimbangkan untuk pergi bersamanya. Lagi pula, aku bisa bahasa Thailand, jadi asisten dan penerjemahnya juga lumayan. Sekarang keluarga Elina tidak ingin aku tinggal bersamanya, aku harus membuat persiapan untuk menemukan jalan keluar lain. Tetapi jika Jack dapat menangani adiknya dalam waktu singkat, dan tidak akan ada bahaya lagi. Sebenarnya aku sangat ingin tetap bersama Elina. Karena aku tahu aku mulai menyukai dia. Aku juga bisa merasakan bahwa dia juga tergoda olehku. Sebenarnya kami sangat jelas dengan isi hati masing-masing, hanya saja kami tidak mengungkapkannya. Walaupun tidak realitas, tetapi kadang-kadang alasan juga sulit untuk mengatasi keinginan dan fantasi cinta. Keesokan harinya, aku pergi bekerja seperti biasa. Pada siang hari, Elina meluangkan waktu untuk berbicara denganku. Dia mengatakan dia telah berbicara dengan keluarganya, dan mereka setuju untuk tidak ikut campur dalam pekerjaannya. Kedepannya tidak akan ada lagi orang yang membujuk dia mengundurkan diri, dan akan membiarkan dia bekerja dengan tenang. Aku bisa menduga kalau dia pasti mengobarkan sesuatu, seperti membuat janji sebagai imbalan dengan keluarganya. Aku tidak mengatakan apa-apa di depan, tetapi dari awal aku sudah membuat keputusan dalam hatiku. Jika aku benar-benar terlibat dalam pertempuran keluarga Jack, aku akan sendiri pergi saat itu. Sementara ini aku juga tidak akan begitu dekat dengan Elina. Di malam hari, aku tidak makan bersama dengan Elina, dan juga tidak pergi ke bar milik Bruce. Hanya ingin tinggal di dalam kamar hotel melihat televisi. Ketika bosan, aku mengambil keluar telepon dan melihat-lihat. Aku melihat grup teman sekelas universitas di dalam WeChat yang sudah aku blokir, beberapa teman mengajak untuk kumpul, di antaranya ada Bayu dan Lenny. Waktu aku pindah keluar dari rumah Bayu, aku tidak pernah ketemu mereka lagi. Lagi pula, waktu itu ada sedikit canggung antara kita, kalau bertemu juga tidak tahu harus berbicara tentang apa. Aku tidak mengirim pesan, hanya diam-diam melihat obrolan para teman sekelas di grup WeChat itu. Semenjak aku keluar dari penjara, aku tidak pernah berbicara dalam grup itu. Grup itu sedang mendiskusikan tempat dan waktu untuk bertemu, tiba-tiba ada seseorang mengatakan sesuatu, dan mengusulkan untuk bepergian bersama. Bayu segera menjawab dan berkata untuk pergi ke Thailand, sepertinya Roman sekarang di Thailand. Setelah dia selesai, dia juga akeong aku. Sekelompok orang penasaran dan mengirim berbagai pertanyaan, seperti apakah Roman sudah dibebaskan? Bagaimana keadaan dia sekarang? Apakah dia putus dengan Keisha? Keisha juga berada di grup, tetapi dia tidak bersuara. Bayu lagi-lagi aku hanya perlu mengetik beberapa kata, mengatakan bahwa aku sudah lama putus dengan Keisha, dan sekarang aku memang di Thailand mencari makan. Jika ada yang mau datang ke Thailand, kalian boleh mencari aku kapan saja untuk minum bersama. Bayu mulai bertanya siapa saja yang setuju untuk pergi ke Thailand. Tetapi hanya beberapa orang saja yang setuju. Sebagian besar mengatakan bahwa tidak ada waktu atau terlalu jauh. Salah satu teman sekelas wanita mengatakan bahwa mengadakan pertemuan kecil saja, jika ada yang ingin pergi maka atur waktu dan pergi bersama. Pada akhirnya, ada 7 atau 8 orang menyatakan mereka setuju untuk datang, dan beberapa di antaranya adalah mereka yang terkenal sebagai generasi kedua orang kaya, atau pengusaha, dan juga bebas dalam mengatur waktu mereka.
Bayu dan Leni juga ingin datang, mengatakan bahwa mereka dapat mengajukan cuti tahunan untuk beberapa hari, dengan persetujuan pemimpin mereka bisa langsung datang. Melihat ini, aku mengatakan sebelum datang kalian telepon aku saja terlebih dahulu. Lalu aku menutup WeChat. Tidak lama kemudian, aku tiba-tiba menerima panggilan nomor asing dari Cina, mungkin dari teman sekelas. Dalam keraguan, aku mengangkat telepon, dan terdengar suara yang akrab, dan berkata, "Halo, Roman." "Halo, bolehkah aku bertanya dengan siapakah ini?" Aku tidak bisa menebak siapakah ini. "Aku adalah Shirley. Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku." Bab 133 Permintaan. Aku tersenyum dan berkata, "Maaf, Shirley, sebelumnya aku tidak menyimpan nomormu." "Tidak apa, sebenarnya aku juga tidak menyimpan nomormu." Saat melihat kontrak sewa rumah baru ketemu, tiba-tiba meneleponmu merasa agak seenaknya, tidak mengganggumu kan? "Tidak, tidak mengganggu. Begini, aku lihat kamu menyewa rumah hanya tinggal beberapa hari saja, setelah itu tidak kelihatan lagi orangnya, jadi agak khawatir, juga sedang bersiap untuk 1 bulan, mau bertanya apakah kamu masih akan kembali tinggal." "Jangan salah paham, aku tidak ada maksud lain, hanya takut kamu kelupaan, sudah bayar uang sewa kamar tapi selalu kosong, khawatir kamu buang-buang uang saja." Aku langsung tersadar, setelah dipikir-pikir, aku berterima kasih, Shirley, terima kasih, setelah masalah rekaman yang lalu, aku terburu-buru untuk dinas ke Thailand, sekarang masih di sini, kalau kamu tidak meneleponku, aku betulan lupa akan hal ini, kalau kamar, saat itu aku membayar uang sewa untuk 3 bulan, lalu menambahkan 1 bulan lagi, tapi dalam waktu dekat ini kemungkinan masih tidak bisa kembali, atau tidak kamu tolong bantu aku tanya ke penyewanya, apakah bisa mengakhiri kontrak sebelum waktunya, dan duitnya dikembalikan sebagian, kalau tidak bisa ya sudah, tunggu sampai batas waktu penyewaan baru menarik uang deposit saja. Shirley tertawa dan berkata, "Tidak perlu cari penyewa rumahnya lagi, setelah sendi mereka pergi, sekarang akulah penanggung jawabnya, aku cari orang lain untuk menempati kamarmu, supaya dia menggantikan kamu, setelah dia membayar uang sewa dan uang depositnya, baru balikin punya kamu, apakah begini boleh?" "Tentu saja boleh, tapi aku takut merepotkan kamu." "Tidak repot, kalau begitu begini saja, besok aku akan mengabari, secepatnya pasti akan ada orang yang datang." "Baiklah, terima kasih ya, kamu lihat barang-barangku yang masih bisa digunakan tinggalkan saja, yang tidak bisa digunakan aku akan meminta temanku untuk ke sana membereskannya." "Sama-sama, barangnya kamu minta teman untuk datang ambil saja, disimpan supaya saat kembali nanti tidak perlu beli lagi." "Baik, masalah rekaman yang sebelumnya tidak sempat berterima kasih padamu, sekarang malah merepotkanmu lagi dengan urusan kamarku, saat kembali ke Shanghai nanti, aku akan traktir kamu makan sebagai ucapan terima kasih." "Baik, saat kembali nanti ingat untuk hubungi aku ya, oh ya, ingat nanti berikan aku nomor rekening, aku akan kembalikan uangmu. Aku akan add WeChat kamu, kalau sudah saatnya kamu kabari lewat WeChat saja." Setelah mematikan telepon, aku menambahkan WeChat-nya, dan mengobrol beberapa kata. "Aku memang lupa tentang sewa rumah, waktu itu aku membayar uang sewa untuk 3 bulan dan deposit 1 bulan, baru tinggal beberapa hari saja, sekarang kira-kira sudah lewat sebulan, kalau memang bisa ditarik kembali, masih bisa mengambil kembali uang 5.000 lebih, bagiku duit ini bukanlah jumlah yang sedikit." Selesai mengobrol lewat WeChat dengan Shirley, aku menelepon Adam Luo, mengabarinya untuk pergi menemui Shirley besok, mengemas baju tidur dan barang sehari-hari atau sejenisnya dan menitipnya di tempatnya dulu, lagi pula barangnya tidak banyak, cukup 1 koper dan 1 karung untuk menempatkan selimut, ada barang yang bisa dia pakai ya ambil dan pakai saja. Suara Adam Luo terlihat agak pasrah, bilang tidak lama lalu, orang yang bernama Yona kebar seorang diri, digoda oleh beberapa penjahat, dia tidak dapat menahan tangannya dan memberi pelajaran kepada para penjahat itu. Akhirnya Yona berubah menjadi semakin parah, hampir setiap malam hari datang ke bar menempelinya, pada malam 2 hari yang lalu bahkan naik ke atas panggung dan menyatakan perasaan kepadanya, membuatnya ditertawai oleh rekan bar dan beberapa pelanggan lamanya yang familiar. Adam Luo berada di ambang kehancuran, bilang ingin ke Thailand untuk membuat perhitungan dengan Jack. Aku bilang pihak Jack sedang bersiap untuk berperang, memintanya untuk tinggal di Shanghai dengan baik, walaupun ingin ke sini, juga harus menunggu Jack menghabisi adiknya, memperkuat posisinya baru dibicarakan lagi. Begitu mendengar perang Adam Luo langsung sangat semangat, setelah aku marahi habis-habisan barulah dia setuju. Otak seperti dia itu memang sekali panas akan melakukan yang gegabah, datang ke sini untuk berperang, takutnya bagaimana matinya juga tidak tahu. Di hari kedua dia meneleponku, bilang kalau barangku sudah dipindahkan ke tempatnya.
1 hari berlalu lagi, Shirley mentransferku uang sebesar Rp10.800.000 melalui WeChat, bilang sudah ada orang yang menyewa kamarnya, jadi mengembalikan padaku uang sewa untuk 2 bulan dan uang deposit untuk 1 bulan. Kehidupanku juga mulai tenang, siang hari sering ke BTT untuk bekerja, setelah familiar dengan bagian prosedur dan teknik, Elina mulai melimpahkan pekerjaan pimpinan proyek dan komunikasi kepadaku. Dalam grup proyek tidak ada orang yang sulit diatur, pada dasarnya semua patuh terhadapku, perkembangan proyeknya juga sangat lancar. Malam hari aku selain berdiam di hotel, aku pergi ke barnya Bruce, pokoknya tidak pergi ke tempat yang terpencil sendirian, menghindari memberikan kesempatan bagus untuk Clay. Clay tidak menyentuh aku dan Bruce, kemungkinan karena belum ada kesempatan yang bagus. Saat aku berjalan sesekali aku dapat merasakan ada seseorang yang sedang mengawasiku dalam kegelapan. Beberapa hari ini Elina menjadi luang, karena aku yang menjadi penanggung jawab dari pekerjaan utama, tetapi dia tidak kembali ke Shanghai, masih menetap di Chiang Mai, hanya sering melihatnya menelepon menyampaikan pekerjaan atau rapat melalui video dengan orang dari kantor pusat. Beberapa hari ini, aku dan dia selain komunikasi mengenai pekerjaan kantor, setelah waktu pulang kerja hampir tidak ada interaksi sama sekali. Aku tidak berinteraksi dengan dia karena setelah mendengar perkataan Karihe itu, tidak ingin diriku sendiri berada di bawah keadaan yang memiliki kemungkinan untuk terlibat konflik keluarga Jack, melakukan interaksi yang terkesan intim dengannya. Dia tidak berinteraksi denganku, mungkin karena hari itu di bar bertemu dengan seorang perempuan Thailand bertubuh seksi yang memelukku dengan romantis. Begitulah kami berinteraksi seperti teman kerja pada umumnya. Pihak Jack masih tenang, Timothy tidak mendapatkan dukungan yang cukup, sementara waktu masih belum berani untuk melakukan apa-apa terhadapnya. Perusahaan Tekno ZWK sudah membagi gajiku yang rendah ditambah bagian ada sekitar 20 juta rupiah, persentase perorangan dalam proyek BTT berjumlah 140 juta rupiah lebih, dipotong dengan 100 juta rupiah yang dibayar oleh Elina, persentase ditambah gaji dan subsidi akhirnya ada 6.800.000 rupiah lebih yang sampai ke tangan. Ditambah beberapa ribu sebelumnya yang tersisa dari diri sendiri, aset perorangan total 80 juta rupiah lebih, akhirnya bisa lepas dari kehidupan yang dilewati dengan meminjam uang untuk hidup. Karena yang memiliki persentase terbanyak dalam proyek ini adalah aku, jadi saat hari pembagian gaji itu, aku mentraktir Elina dan semua kelompok proyek untuk makan. Selama acaranya tidak terlalu banyak komunikasi secara pribadi dengan Elina, setelah makan juga tidak mengantarnya pulang, malah sendirinya pergi ke bar milik Bruce. Malam itu, aku mendapat telepon dari Danny Tong. Dia bilang, dalam beberapa hari aku akan datang ke Chiang Mai, untuk berbicara dengan beberapa temanku itu, kalau boleh, dia bisa menyuruh orang melakukan penilaian ulang proyek, sampai waktunya nanti baru akan ditentukan apakah akan melanjutkan proyek di sini. Dia mengajukan sebuah permintaan, saat bertemu aku harus ada di tempat. Aku menyetujuinya, setelah menutup teleponnya, segera menelepon Jack. Jack terlihat sangat senang, bilang besok dia akan datang ke Chiang Mai, dan mengajak Suchard dan Heckensu, termasuk aku di dalamnya, 4 orang bertemu sekali, membicarakan dulu akan menggunakan persyaratan bagus apa untuk menggerakkan Danny Tong, beserta beberapa cara mereka bekerja sama. Ketika dia mengajukan cara untuk bekerja sama, juga membawaku ke dalam, bilang kalau proyek ini berhasil, pasti akan ada bagianku. Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 134 kamu sudah memiliki perasaan terhadapnya. Masalah modal investasi mereka akan membantu aku mengeluarkannya, bahkan ada kemungkinan menyuruh Danny Tong mengeluarkan sebagian. Karena mereka membutuhkan aku sebagai pihak ketiga yang mempertahankan dan menyeimbangkan kedua belah pihak. Aku tidak menolaknya, setelah memutuskan sambungan telepon hanya menyalakan sebatang rokok, dengan tenang menatap keluar jendela melihat kota Chiang Mai. Hal ini, kemungkinan dapat merubah hidupku, karena memiliki sebagian saham jauh lebih baik jika dibandingkan dengan mengikuti Danny Tong. Keesokan malam, sewaktu aku dan Elina beserta orang dari kelompok proyek berjalan keluar dari pintu besar BTT, di luar parkir sebuah mobil Maybach S600 dan Land Rover Range Rover, di samping pintu mobil Maybach berdiri anak buah dari Jack, Aldi. Kak Roman. Melihatku keluar, Aldi memanggil dengan penuh hormat. Anggota proyek bingung melihatku, juga ada sebagian karyawan BTT yang lewat, bingung melihat kemari dengan tatapan yang aneh. Kalian kembalilah dulu, malam ini aku ada sedikit urusan. Aku berkata kepada Elina. Elina sedikit mengerutkan alis, beberapa kali melihat mobil Maybach dan Aldi, sesaat baru menganggukkan kepala, kamu sendiri juga hati-hati, ada hal-hal tertentu lebih baik tidak ikut campur. Aku tahu yang dia bicarakan adalah mengenai konflik keluarga Jack, tanpa menjelaskan apa-apa padanya, hanya menjawabnya, iya, lalu berjalan ke mobil Maybach. Aldi membuka pintu mobil bagian belakang, terdapat Jack yang sedang duduk di dalamnya.
Roman. Jack menyapaku dengan tersenyum, juga berpindah ke samping. Aku menganggukkan kepala kepadanya, lalu masuk duduk ke dalam. Aldi bergerak pindah ke bangku supir, menyalakan mobil dan menyetir ke arah sungai Maeping. Land Rover itu mengikuti dari belakang, yang duduk di dalamnya seharusnya bawahan Jack yang lainnya. Masih belum bisa mengurus Direktur Elina kah? Jack bertanya dengan maksud tertentu. Aku menggelengkan kepala, tidak lagi, aku ingin mendapatnya karena ingin mempermalukan Mark, sekarang Mark sudah patah sebelah kakinya, tidak perlu mengurus yang seperti ini. Jack menolehkan kepalanya melihatku, tertawa berkata, Roman, kalau aku tidak salah tebak, kamu sudah memiliki perasaan terhadapnya. Jangan sembarang ngomong, perempuan cantik bisa ditemukan di mana saja, aku tidak tertarik dengan perempuan yang dingin itu. Hahaha, kita selalu bersama selama 3 tahun, apakah masih tidak bisa mengerti kamu? Jack tertawa sejenak, lalu menepuk-nepuk pundakku, menghela napas, Roman, perempuan yang cantik memang sangat banyak, tapi perempuan yang benar-benar saling suka dengan kita, benar-benar bisa menemani kita menjalani hidup tidaklah banyak, kalau sudah ketemu harus direncanakan dengan baik. Aku meliriknya, kenapa tiba-tiba mengeluh soal kehidupan? Jack dengan tenang merentangkan tangannya, aku juga bukan orang kejam yang tak berperasaan tentunya aku juga bisa mengeluhkan tentang kehidupan, apalagi, saat melihatmu dan Elina, aku selalu teringat akan istriku. Aku tidak menjawabnya, karena aku tahu ini adalah topik pembicaraan yang menyedihkan untuknya. Jack melanjutkan sendiri pembicaraannya, istriku dulu adalah seorang pengacara, waktu aku muda aku pernah dipidana karena melukai orang jadi mengenalnya, saat itu dia perwakilan dari pihak penggugat, aku adalah orang yang digugat, setelah mediasi di luar pengadilan dan dalam pengadilan beberapa kali bertemu, menyadari bahwa dia tidak hanya cantik, juga memiliki pesona yang sangat menarikku, setelah itu aku mulai mengejarnya. Bicara sampai sini, Jack menertawai diri sendiri dan menggelengkan kepala, masih ingat di tahun itu sewaktu aku membawa seikat bunga ke kantor pengacaranya, dia marah sampai melempar bunganya ke wajahku di tempat, saat pergi yang kedua kalinya, dia menyuruh penjaga keamanan untuk mengusirku, ketiga kalinya dia membuang bunganya ke tempat sampah. Tetapi aku tidak putus asa, malah merasa semakin lama semakin menarik, begitulah aku terus bertahan, setiap hari memberinya bunga, setiap hari menggunakan mobil Crown ayahku mengikuti dia pergi pulang kerja, aku benar-benar sangat senggang, kelihatannya kurang kerjaan. Belakangan, aku mulai bisa berbicara dengannya beberapa kalimat, hingga dia tidak lagi membuang bungaku, lalu makan bersamaku, akhirnya dia menikah denganku. Mendengar sampai sini, aku masih tidak membuka mulut, hanya terdiam melihat pemandangan di luar jendela mobil. Aku mencelakainya. Jack tiba-tiba berbicara dengan nada yang rendah. Tetapi aku tidak menyesal saat itu mengejarnya, dan menikah dengannya, aku hanya membenci diriku yang tidak mampu melindunginya. Aku menoleh ke Jack. Raut wajahnya sangat tenang, tersenyum ringan kepadaku. Dia tiba-tiba mengubah topik pembicaraan, Roman, aku dengar Clay membawa orang datang ke Chiang Mai, untuk berurusan denganmu, ya. Aku menganggukkan kepala, iya, beberapa hari lalu sudah bertemu orangnya di barnya Bruce. Jack mengeluarkan selembar kartu member hitam lalu mengopernya kepadaku dan berkata, ini adalah kartu VIP Premium Klub menembak terbesar di Chiang Mai, ambil ini, ada waktu luang pergilah latihan pistol, kamu harus memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi diri sendiri, baru bisa memiliki kekuatan untuk melindungi orang sekitarmu. Aku menggelengkan kepala, tidak perlu, aku tidak terlalu ingin terlibat hal seperti itu. Lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal belakangan, karena bisa menggunakan pistol lebih baik dibandingkan tidak bisa, kalau suatu hari benar-benar dalam kondisi bahaya, kamu akan mengerti keputusanmu hari ini adalah benar atau salah. Aku merenung sebentar, akhirnya menganggukkan kepala, lalu mengambil kartu itu. Di dalam kartunya masih ada sedikit uang, abis kamu pakai isi sendiri saja, nanti aku akan meminta orang klub untuk mengganti namamu, lain kali kamu simpan untuk pakai sendiri saja. Oke, terima kasih. Tidak perlu mengucapkan terima kasih, oh ya, aku akan memberitahumu tentang Suchard dan Hekensu, kita sudah mau bekerja sama, jadi kamu juga harus lebih mengenal mereka. Selagi bicara, Jack mengungkapkan satu persatu identitas asli, sifat, kebiasaan dan lain-lain dari Suchard dan Hekensu kepadaku. Aldi menyetir mobilnya keluar distrik Chiang Mai, setelah 1,5 jam, berhenti di sebuah gedung yang bernuansa Thai. Ini adalah sebuah klub mewah, terletak di tepi danau, beberapa bangunan yang rendah dan mempesona dipenuhi dengan pohon palem, tenang dan mewah. Seorang penjaga pintu menyambutnya, ingin membantunya memarkirkan mobil ke tempat parkir, namun ditolak oleh anak buah Jack. Jack bilang, sejak adik kandungnya membuat masalah, dia selalu berhati-hati pergi kemanapun, hanya memperbolehkan orang yang dia percaya untuk mendekati mobilnya, karena dia tidak ingin baru memasuki mobil langsung diledakkan hingga hancur berkeping-keping.
Kami turun di depan pintu klub, bawahannya membawa mobilnya ke tempat parkir, seorang pelayan wanita dengan rias wajah yang cantik menuntun kami melewati beberapa koridor, lalu memasuki sebuah teras yang ada taman bunga dan kolam renang, di sana juga ada dua orang berseragam hitam yang menjaga pintu. Tidak jauh dari kolam ada sebuah paviliun yang dikelilingi bunga segar, di dalamnya diletakkan sebuah meja makan berbentuk bulat dengan taplak putih bersih, di sampingnya duduk dua orang, yang satu adalah Suchard, lainnya adalah orang tua pendek yang mengeluarkanku dari penjara, Hekensu. Selain dua orang berseragam hitam di pintu masuk, tempat lain di teras juga ada yang berjaga, melihat Suchard dan Hekensu yang biasanya sangat berhati-hati, juga sangat mementingkan pertemuan kali ini. Melihat Jack dan aku masuk, Suchard dan Hekensu meletakkan gelas bir lalu berdiri. Setelah berjalan mendekat, aku dengan sopan memberikan sapaan kepada mereka. Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 135 pesona kepribadian yang unik. Hekensu membalas hormat, dan tersenyum padaku. Suchard dengan sopan berkata, Tuan Roman, kali ini kamu sudah bekerja keras. Aku tersenyum dengan rendah hati, Tuan Suchard terlalu sungkan. Jack menyambungkan, semuanya adalah kawan, tidak usah terlalu sungkan, duduklah. Dua pelayan yang berdiri di samping paviliun datang untuk membantu aku dan Jack menarik keluar kursi. Setelah kami duduk, Suchard langsung menyuruh pelayan untuk menyajikan makanan. Sangat cepat, pelayan satu persatu mendorong gerobak makanan. Makanan yang disajikan adalah hidangan Thailand, sangat indah dan penuh warna dan aroma. Semuanya adalah hidangan yang aku tidak bisa menyebutkan namanya. Jack dan Suchard mereka tidak mengungkit masalah Danny Tong, tetapi sambil makan sambil membicarakan hal sepele yang tidak penting. Suchard juga menanyakan pekerjaan aku, Hekensu juga menanyakan apakah aku biasanya ada masalah di pekerjaan, jika ada, kapan saja boleh memberitahunya, dia akan membantu aku menyelesaikan masalah. Aku tidak ada batasan apapun, selain sikap sopan yang memang harus diterapkan, sama seperti makan jamuan sederhana bersama beberapa teman. Setelah semua sudah makan dan minum yang cukup, pelayan langsung membereskan semua piring. Saat diganti dengan makanan penutup, Suchard mengeluarkan sebuah kotak cerutu yang indah, dikeluarkannya satu batang, dia memotong segelnya dan diberikan padaku. Aku mengucapkan terima kasih, menolaknya dengan sopan, dan mengeluarkan rokok yang selalu aku bawa. Dulu pernah satu kali mencoba benda itu, tetapi aku sudah terbiasa merokok. Saat menghisap cerutu terbiasa dihisap sampai paru-paru, akhirnya aku tersedak. Sejak saat itu langsung tidak tertarik lagi dengan benda itu. Jack sama sepertiku, juga terbiasa merokok. Hekensu dan Suchard masing-masing menyalakan satu batang cerutu, dengan segelas brandy, kelihatannya sangat menikmati. Setelah pelayan pergi, Jack batuk dengan pelan, mari bicarakan urusan utama. Suchard dan Hekensu menganggukkan kepala, mengarahkan pandangannya pada dia. Jack berkata, menurut informasi yang aku dapatkan, terakhir kali saat Danny Tong datang ke Thailand, dia pergi ke Bangkok yang berada di bagian selatan, Pattaya, Phuket dan tempat lainnya, lalu datang lagi ke Chiang Mai, dan tertarik dengan beberapa tanah di Pattaya dan Chiang Mai. Saat itu sudah menyuruh orang untuk melakukan riset pasar dan analisis proyek, hanya saja setelah itu istri dan anaknya diculik, baru buru-buru dibatalkan. Dari pembicaraannya dengan Roman di telepon kemarin malam, dapat dilihat dia masih sangat tertarik dengan beberapa proyek itu. Lewat beberapa hari dia akan datang ke Chiang Mai, kita harus memanfaatkan kesempatan ini, meyakinkan dia untuk bekerja sama dengan kita. Tetapi kita tidak pernah melakukan bisnis real estate, tidak ada pengalaman dan sumber daya untuk dibagikan dengannya, dan juga dia tahu identitas kita, kecuali Tuan Hekensu. Masalahnya ada di sini, mau meyakinkan dia bekerja sama dengan kita, apa yang bisa kita tawarkan untuknya. Petik 2. Jack tidak melanjutkan pembicaraannya, tetapi mengangkat gelas anggur dan minum sedikit, lalu melihat ke arah Suchard dan Hekensu. Suchard memutarkan gelasnya dengan pelan, sambil tertawa berkata, Jack, kamu yang menyarankan untuk bekerja sama dengan Danny Tong dalam proyek real estate, kamu pasti sudah memikirkan caranya dari awal, jangan basa-basi lagi, cepat katakan. Hekensu juga menganggukkan kepala, Jack, katakanlah, aku selain tidak dapat mengeluarkan jumlah uang yang sama dengan kalian, aku dapat menyelesaikan beberapa masalah pemerintah dan masalah bidang finansial. Jack tersenyum, Tuan Hekensu, kamu tidak usah khawatir dengan masalah dana, aku dan Suchard dapat menyelesaikannya untuk kamu, nanti malam kita bicarakan detailnya, yang perlu kamu lakukan adalah bidang aspek administratif dan finansial, yang pertama adalah penilaian lingkungan EIA dan sertifikasi komponen bangunan, serta proses persetujuan administratif lainnya, yang kedua adalah pinjaman bank, kita mau Danny Tong lebih cepat lebih lancar dalam mengambil pinjaman proyek di Thailand.
Aku dan Suchard bertanggung jawab menyingkirkan semua hambatan non-administrasi dan finansial untuknya, dan juga kita harus mengubah kekurangan menjadi kelebihan, karena kita tidak pernah melakukan bisnis real estate, tidak ada pengalaman dan sumber daya, kita biarkan Danny Tong yang melakukan semuanya, kita gunakan uang yang benar-benar halal untuk membeli saham, bekerja sama membangun sebuah perusahaan dengannya, beri dia hak pengendalian dan pembuatan keputusan, manajemen operasi harian perusahaan, operasi proyek dan lain-lain, kita tidak campur tangan sama sekali. Perusahaan Danny Tong pernah melakukan 2 proyek di Malaysia, memiliki pengalaman yang cukup dalam operasi proyek di luar negeri, tim dia pasti akan melakukannya dengan sangat baik, kita bisa membantunya mengambil tanah, pergi ke Bangkok, Pattaya, Phuket untuk membuat proyek pariwisata, sampai saat itu, kita hanya duduk sudah bisa menerima banyak uang. Setelah mengatakan kata-kata ini, Jack menghisap rokoknya, lalu mengambil gelas anggur, menanyakan pendapat aku, Suchard dan He Ken Su sambil mengocokkan gelasnya, menurut kalian bagaimana, apakah Danny Tong mau bekerja sama dengan kita? Aku tidak mengatakan apa-apa, hanya merenung dengan menundukkan kepala. Suchard dan He Ken Su juga mulai merenung. Setelah beberapa saat, Suchard berbicara lebih dulu dan berkata, Jack benar, aku tidak ada pendapat, juga tidak ada yang ingin ditambahkan. He Ken Su juga mengganggukan kepala, Jack, kalau 2 tanah yang kamu bicarakan padaku kemarin, sertifikasi EIA dan komponen bangunan tidak ada masalah, kalau bank, seharusnya tidak ada masalah yang besar juga. Jack tersenyum dengan puas, bagus jika tidak ada masalah, tadi aku lupa mengatakan satu hal, kita harus membiarkan Roman bergabung, karena dia pernah menyelamatkan nyawa istri dan anaknya Danny Tong. Danny Tong berutang budi padanya, hubungan mereka berdua juga baik, Danny Tong sangat mengaguminya, kita harus menjadikan Roman perantara, untuk mempertahankan hubungan kita dengan Danny Tong. Suchard memandangku sambil tersenyum, menganggukkan kepala dan berkata, ini memang sudah harus, aku juga sangat mengagumi Roman, dia ada pesona kepribadian yang unik, selalu bisa dengan mudahnya meyakinkan orang lain. Aku melambaikan tangan dengan rendah hati, Tuan Suchard terlalu berlebihan, hal-hal yang harus aku pelajari dari kalian masih sangat banyak. Haha, kalian lihat, karakter Roman yang rendah hati dan tenang, sudah jarang terlihat pada pemuda zaman sekarang. Jack juga ikut menyambungkan, kalian jangan lihat Roman biasanya sangat rendah hati dan tenang, sebenarnya dia ada sisi lain yang tidak takut terhadap apapun, saat berada di dalam penjara, dia membuatku sangat menderita, selama bertahun-tahun, dia adalah satu-satunya pemuda yang aku kagumi. Menghadapi pujian Jack dan Suchard, aku tidak tahu bagaimana membalasnya, hanya menundukkan kepala dan tersenyum tipis. Roman, terakhir kali masalah kamu menolong Sandra, kantor polisi belum memberimu hadiah, ya kan? He Ken Su tiba-tiba bertanya. Aku menjawabnya, iya, kata Carlos cara penghargaan sedang dibahas oleh atasan, mungkin akan diberi akhir-akhir ini. He Ken Su menganggukkan kepala, iya, kalau begitu, aku akan memikirkan cara untuk menjadikan kamu sebagai warga negara kehormatan, diberikan oleh pemerintah kota, secara resmi diakui sebagai warga negara kehormatan, dapat menikmati sebagian besar perlakuan khusus warga Chiang Mai, termasuk tempat tinggal permanen dan kepemilikan tanah, boleh mengoperasikan real estate, kalau begini peran kamu dalam kerjasama dengan Danny Tong akan sangat besar. Semuanya terdiam, Jack mengerjapkan matanya, benar, jadikan dia sebagai warga negara kehormatan, begitu akan jauh lebih mudah. Suchard juga menganggukkan kepalanya terus-menerus, lumayan, ini adalah ide bagus, apakah ada kesulitan untuk pengoperasiannya, apakah perlu melakukan sesuatu? He Ken Su menggelengkan kepala, kesulitannya tidak besar, jika harus melakukan sesuatu, aku bisa melakukannya sendiri. Baik kalau begitu, kamu sudah bekerja keras. Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 136 tempat hiburan malam. Jack menyambungkan, masalah ini ditetapkan seperti ini saja, selanjutnya kita bicarakan detailnya, peraturan kebijakan menetapkan bahwa perusahaan dengan orang asing yang memegang saham tidak lebih dari 49% baru dapat membeli tanah dan mengoperasikan real estate, tidak peduli modalnya berapa banyak, Danny Tong pasti akan mengambil semua 49% saham itu, jika modal yang dia minta tidak melebihi 1 miliar baht, aku dan Suchard dapat bertanggung jawab atas 51% ini dari seluruh modal, berarti kita berempat mengalokasikan 51% sisanya dari saham, tetapi alokasi saham yang spesifik harus didiskusikan terlebih dahulu. Selain itu, jika Danny Tong meminta modal lebih dari 1 miliar baht, aku dan Suchard tidak memiliki dana sebanyak itu, hanya dapat menambah partner kerjasama, siapa yang diajak kerjasama, kita juga harus diskusikan dengan baik. Saat membicarakan topik ini, aku tidak berbicara lagi, hanya diam mendengarkan mereka berbicara dan bersandar di kursi sambil memegang gelas anggur. Lagi pula peran aku dalam bisnis ini sangat kecil, dan juga orang lain yang menginvestasikan uang,
aku seperti mengambil saham secara gratis, makan, minum dan mendapatkan uang dengan gratis. Jika mereka mau memberi aku 1% atau 2% sudah dapat membuat aku kaya, aku tidak enak untuk memberi tanggapanku. Asal kamu tahu, bisnis yang lebih besar, proyek real estate di atas 5 miliar baht, mulai dari membeli tanah hingga membangun dan menjual semua rumah, masih memungkinkan untuk menghasilkan laba bersih 1 miliar baht dalam 2 atau 3 tahun, 1% dari 1 miliar sudah ada 10 juta baht, tidak usah melakukan apa-apa, setiap hari hanya berbaring saja juga bisa mendapatkan begitu banyak uang, hal yang menguntungkan seperti ini mau cari di mana lagi. Membicarakan alokasi pembagian saham bukan hal sepele, juga tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, dan harus setelah memastikan jumlah investasi, baru dapat membahas rasio pembagian saham dengan tepat, sekarang hanya membuat memorandum yang serupa, atau hanya menentukan kisaran perkiraan saja. He Ken-su juga tidak akan mengeluarkan uang untuk investasi, dia adalah anggota dari pemerintah kota Chiang Mai, posisinya juga tinggi, perannya di proyek lokal pasti sangat besar, saham yang diberikan Jack dan Suchard untuknya tidak akan terlalu kecil. Tetapi dia juga tidak banyak bicara, bahkan tidak bilang berapa banyak saham yang diinginkannya, juga tidak meminta persyaratan lain, tampak sangat tenang dan diam, hanya saat Jack dan Suchard meminta pendapatnya, dia baru akan mengucapkan 1 atau 2 kalimat, dia juga menawarkan sendiri presentase saham yang sangat kecil untuknya, jika modal dalam kisaran 1 miliar, maka hanya memberinya 5% saja sudah cukup, jika melebihi 1 miliar, maka kurangi rasio kepemilikan saham sesuai dengan situasi modal. Melihat dia berkata seperti itu, saat Jack bertanya ke aku juga mengatakan hanya ingin sedikit sudah cukup, terserah mereka ingin memberi berapa banyak. Jack mereka membahas sangat lama, sampai jam 8 malam baru selesai, lalu Suchard menelepon seseorang, tidak lama langsung datang sekumpulan perempuan muda dengan tubuh seksi yang memakai bikini, diantaranya juga ada beberapa perempuan barat yang berambut pirang dan bermata biru. Di tepi kolam renang diletakkan beberapa kursi santai, ada 2 meja makan panjang di atas rumput di sebelahnya, penuh dengan berbagai makanan dan minuman di atasnya. Tuan-tuan, bersenang-senanglah, kata Suchard sambil tertawa, lalu mengambil gelas anggur, berjalan keluar dari paviliun dengan cerutu di mulutnya. He Ken-su juga ikut keluar dari paviliun, tubuh yang kecil dan kurus itu dengan cepatnya tenggelam di antara sekumpulan orang yang ramai. Jack melihat ke arah aku, bertanya dengan maksud tertentu, Roman, kalau aku tidak salah tebak, kamu sudah sangat lama tidak menyentuh wanita. Aku hanya tersenyum, tidak menjawab pertanyaannya. Ayo, bersenang-senanglah. Dia menepuk pundakku, langsung bangun dan pergi. Sama seperti Suchard dan He Ken-su, Jack juga dengan cepat sudah dikelilingi oleh sekumpulan perempuan yang cantik dan muda. Aku memadamkan rokok dan menaruhnya di asbak, meminum 1 teguk brandy yang lembut dengan rasa yang kuat, baru berdiri. Baru keluar dari paviliun, 2 perempuan barat dengan lekuk tubuh yang berlebihan datang mendekat, 1 di kiri dan 1 di kanan memegang lenganku, membawa aku ke arah kolam renang, sambil berbisik bahasa Inggris di telingaku dengan nada manja dan manis. Bahasa Inggris aku sangat buruk, hampir sama sekali tidak mengerti apa yang mereka katakan, tetapi hambatan bahasa sama sekali tidak mengganggu komunikasi fisik kami. Ini adalah dunia orang kaya, jika aku di tempat seperti ini tampak terlalu mencolok, hanya akan membuat Suchard dan He Ken-su merasa aku bukan orang yang sejenis dengan mereka, hanya akan benar-benar tidak dapat masuk ke dunia mereka. Ini juga sebuah pesta yang mewah dan absurd, membuat aku benar-benar merasakan definisi sebenarnya dari tempat hiburan malam. Jika suatu hari nanti, aku menjadi sangat kaya seperti Jack dan Suchard, mungkin aku juga akan menjadi seperti mereka. Sekitar jam 10 malam, He Ken-su membawa 2 perempuan paling cantik ke kamar tamu di clubhouse. Jack berjalan ke sebelahku, berkata dengan sambil tertawa, Roman, kamu malam ini tinggal di sini saja, biarkan 2 perempuan barat ini menemanimu, atau gadis-gadis Thailand itu juga boleh, besok aku suruh Aldi menjemputmu lagi untuk kerja. Aku sudah sedikit mabuk, aroma parfum wanita di samping membuat kesadaranku sedikit kabur, tetapi masih berusaha menggelengkan kepala, tidak, aku tidak membutuhkan gadis-gadis ini, aku pulang saja. Jack sedikit terkejut, menatapku beberapa detik, berkata dengan sambil tertawa, masih saja memikirkan Direktur Elinamu, ya sudah, ayo kita pergi, aku akan mengantarmu ke hotel. Kamu tidak tinggal di sini. Aku juga sedikit terkejut. Aku bangun, menyingkirkan 2 perempuan barat yang mengelilingi aku di sekitarku. Suchard sedang berbaring di kursi santai yang berada di samping kolam renang, di sampingnya ada beberapa gadis sedang memijitnya, melihat aku dan Jack mendekat, mendongakkan kepala dan bertanya, sudah mau pergi? Jack menganggukkan kepala, iya, waktu sudah larut, aku dan Roman pergi dulu, kamu bersenang-senanglah. Roman, bawa pulang saja 2 perempuan, tenang, semuanya murni. Suchard menoleh dan berbicara denganku.
Aku tersenyum, kebaikan Tuan Suchard sudah aku terima, tetapi aku... Jack memotong pembicaraanku, tertawa dan berkata, Roman sedang mengejar atasan perempuannya yang cantik, atasan perempuannya tinggal di hotel yang sama dengan dia, kalau dia membawa pulang perempuan, maka dia akan gagal mengejar atasan perempuan itu. Suchard tiba-tiba sadar, mengacungkan jempol, Roman, atasan perempuan adalah selera yang berbeda, semangat. Aku dan Jack meninggalkan teras, di bawah pengantaran Aldi dan pelayan yang memimpin jalan, kami keluar dari gerbang clubhouse. Jack tetap di luar, dua anak buah yang menjaga mobil sudah menyetir mobil ke depan gerbang, setelah kami naik ke mobil langsung melaju ke arah kota. Mobilnya belum jauh, Jack berkata dengan permintaan maaf, Roman, sebelum datang ke sini, aku dan Suchard sudah membahasnya, bisnis ini hanya bisa memberimu 2% sampai 3% saham, lagi pula ini bukan bisnis aku sendiri, apakah kamu bisa mengerti? Setelah mengatakan itu, dia menepuk pundakku lagi, ditambahnya, kamu tenang, bahkan jika rasio kepemilikan saham sangat kecil, bisnis ini juga dapat menghasilkan banyak uang, dan juga nanti pasti akan ada proyek lain, sampai saatnya tiba pasti kamu akan mendapat bagianmu juga, rasionya juga pasti akan lebih besar dari yang ini. Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 137 Mitra. Aku tersenyum, kamu tenang saja, aku bisa mengerti, jika kamu investasi 1 miliar bat, 2% juga akan mendapatkan 20 juta bat. Investasi ini kalian yang memberikannya padaku, aku harus berterima kasih pada kalian. Jack berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu berterima kasih, kamu pantas mendapatkan ini, jika bukan kamu, Suchard dan aku tidak tahu bagaimana bisa masuk ke jalur Denitong, itu hanya 20 juta bat. Uang yang akan didapatkan lebih dari jumlah uang ini, jalur Denitong bernilai lebih dari 20 juta. Yang paling penting adalah jika industri real estate bisa menghasilkan uang, Suchard dan aku tidak perlu melakukan bisnis yang sama seperti sebelumnya. Aku mengangguk, lebih baik seperti ini, tapi jika Denitong bersedia bekerja sama dengan kalian. Roman, ada salah di bagian belakang kata-katamu, ganti kalian menjadi kami baru benar. Setelah mengatakan itu, Jack kembali menepuk pundakku dan berkata, kita sudah menjadi mitra sekarang. Pada suatu ketika, aku mengingatkan diriku berulang kali untuk tidak terlalu dekat dengan Jack, menjadi teman boleh, tapi tidak boleh memasuki lingkarannya, apalagi berpartisipasi di dalam bisnisnya. Tapi tanpa disadari, aku dan dia sudah menjadi mitra bisnis. Masalah ini sudah berkembang ke titik ini, alasan utama adalah Mark, jika bukan dia yang menjebakku dan menempatkanku di kantor polisi, Adam Luo tidak akan menelepon Jack, Jack juga tidak akan mencari Hekensu untuk menyelamatkannya, aku juga tidak akan berutang budi pada mereka. Dalam kasus Bruce, Jack membawa Suchard mengambil jalan untukku, mengubah Bruce yang ingin membunuhku menjadi seorang saudara yang patuh mendengarkanku, bahkan hampir menjadi adikku. Dia orang seperti ini, ketika Jack ingin menghubungi Denitong, aku tidak enak menolak. Jika mereka ingin bekerja sama dengan Denitong, mereka benar-benar membutuhkanku sebagai perantara. Ini mungkin apa yang disebut takdir, takdir sudah melempar 5 anak muda baik-baik ke dalam penjara, membuatku bertemu Elina, semakin dekat dengan orang-orang seperti Jack dan Suchard, aku juga semakin jauh dari diriku yang sebelumnya. Tidak masalah, selama bisa menghasilkan uang ya sudahlah, setelah mengalami apa yang terjadi dalam kurun waktu pendek ini, aku sudah dengan jelas menyadari bahwa uang adalah raja. Jack sudah pernah mengatakan, pertama-tama aku harus memiliki kekuatan untuk melindungi diriku sendiri, kemudian baru memiliki kekuatan untuk melindungi orang-orang di sekitarku. Dalam masyarakat modern, uang adalah kekuatan. Dengan adanya uang, aku juga bisa membayar beberapa pengawal, dan ketika aku bertemu Mark, aku akan menghajarnya. Dengan adanya uang, keluarga Elina tidak akan mengatakan aku orang yang membuat masalah, tapi malah tidak bisa menyelesaikannya. Kembali ke Chiang Mai, Jack membuat panggilan telepon, kemudian memberitahu kepada Aldi untuk sekalian menjemput seorang wanita di pintu komunitas tingkat tinggi. Jack mengatakan padaku dia tidak pernah menghabiskan malam dengan wanita yang tidak tahu asalnya. Aku secara sadar mengatakan tidak perlu dia mengantarkanku, aku pulang naik taksi saja. Tapi Jack menggelengkan kepala, mengatakan bahwa dia sekalian menjemput orang di jalan, bersikeras ingin mengantarku pulang ke hotel secara langsung. Ketika sampai di tempat, benar-benar ada seorang gadis muda yang langsing dan cantik berdarah campuran berdiri di pintu masuk, melihat mobil mendekat, dia mengambil inisiatif untuk mendatangi. Setelah mobil berhenti, aku turun dari mobil dan duduk di posisi kursi penumpang di sebelah supir. Si darah campuran itu duduk di kursi belakang, Jack memperkenalkan kami. Dia hanya memiliki nama Inggris, namanya Alisa, dia terlihat berusia 20-an.
Aku hanya berbalik dan menyapanya dengan senyum, tidak memperhatikan wajahnya dengan jelas, hanya memperhatikan tato kupu-kupu yang terlihat hidup di bahunya, tapi aku juga hanya melihatnya sekilas. Daerah ini sangat dekat dengan hotel tempat aku menginap. Setelah melewati 2 persimpangan, aku sudah sampai di hotel. Aku mengucapkan selamat tinggal pada Jack, Aldi dan Alisa, dan melihat mereka pergi sebelum memasuki hotel. Kembali di luar kamar, ketika aku mengeluarkan kartu kamarku dan hendak membuka pintu, pintu kamar sebelah tiba-tiba terbuka. Elina berjalan keluar dari dalam dengan berpakaian rapi, sedikit terkejut ketika melihatku, kemudian menganggukkan kepalanya untuk menyapa. Aku sedikit terkejut, mengangguk padanya, Direktur Elina, sudah selarut ini kamu masih mau keluar? Aku tidak makan begitu banyak untuk makan malam, ingin keluar untuk makan snack malam. Dia mengangguk, kemudian mengerutkan kening, apa kamu mabuk? Aku menggelengkan kepala, tidak, aku hanya minum sedikit, aku tidak terlalu mudah mabuk. Aku tahu bahwa selain bau alkohol, masih ada bau parfum wanita, Elina pasti menciumnya. Setelah jeda sesaat, aku melanjutkan, Direktur Elina, sekarang sudah larut, jika kamu ingin makan snack malam, kamu bisa menelepon takeout, jika kamu ingin pergi keluar untuk makan, aku akan menemanimu, jalanan penuh dengan kendaraan yang melaju cepat pada jam seperti ini, tidak terlalu aman. Elina tidak menanggapi, tapi bertanya, di malam hari, apa pria yang duduk di dalam mobil yang dikatakan Paman Chris itu Jack? Yang aku lihat di pintu hotel terakhir kali. Aku mengangguk dan berpikir sebentar, sepertinya Elina memang melihat Jack. Setelah aku keluar dari kantor polisi dan menyelesaikan masalah Bruce terakhir kali, Jack mengantar aku kembali ke hotel, dan kebetulan bertemu Elina dan Mark. Elina masih mengerutkan kening, Roman, Paman Chris mengatakan dia adalah bos organisasi gelap, pemimpin kelompok penyelundupan, mengapa kamu ingin bergaul dengan orang seperti ini? Aku tersenyum, dia teman yang aku kenal saat di penjara, terakhir kali dia dijebak oleh Mark, ketika ditangkap di kantor polisi, dia yang menyelamatkanku, aku hanya keluar untuk makan bersamanya, itu tidak termasuk bergaul. Roman, bahkan jika dia menyelamatkanmu, kamu harus menjauh dari orang seperti ini dan membayarnya dengan cara yang lain, bergaul dengan dia akan membunuhmu. Mendengar ini, aku sedikit tidak senang, melambaikan tangan dengan tidak sabar, Direktur Elina, dia adalah orang yang benar-benar menganggapku sebagai teman, dan aku juga menganggapnya sebagai teman, aku tidak mungkin menjauh darinya, terlebih lagi, dia memperlakukanku dengan baik, dia juga tidak akan menyakitiku. Selain itu, ini urusan pribadiku, dengan siapa aku harus berteman, Direktur Elina seharusnya tidak peduli, kan? Wajah Elina menegang, dia menatapku, setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dengan kecewa, kamu ingin bergaul dengan siapa adalah kebebasanmu, aku yang ikut campur urusan orang. Setelah mengatakannya, dia berbalik dan berjalan kembali ke kamar, membanting pintu hingga tertutup. Aku dengan tercengang berdiri di sana untuk beberapa saat, berpikir sejenak sebelum kembali ke kenyataan lagi. Elina tampaknya tidak pergi untuk makan snack malam, tapi menjadikan itu alasan untuk mencari kesempatan, dia ingin membujukku untuk menjauh dari Jack, mungkin dengan niat baik. Mungkin juga ingin tahu apa aku memiliki aroma parfum wanita lain, mungkin dari awal dia juga sudah tergoda olehku. Tapi dia seharusnya tidak menjauhkan aku dari Jack, ini tidak menghormati temanku. Dalam keadaan sedikit mabuk, aku juga mengacaukan pembicaraan yang bisa dibicarakan baik-baik, dan aku malah membuat masalah dalam beberapa kata. Aku ingin mengetuk pintu Elina dan menjelaskannya padanya, tapi aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, aku akhirnya menyerah. Aku ingin menghasilkan uang, aku ingin menghasilkan banyak uang, hanya uang yang bisa menyelesaikan semua masalah, tapi di tubuhku ada bau parfum wanita lain, dan aku bergaul dengan beberapa pemimpin kelompok penyelundupan, sepertinya dia sudah semakin menjauh. Mungkin kita memang bukan orang dari dunia yang sama. Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 138 warga kehormatan. Keesokan harinya, aku bangun pagi-pagi seperti biasa, ketika aku meninggalkan hotel, aku menerima pesan WeChat dari Elina, mengatakan dia akan sibuk mendaftar untuk promo investasi Boy dan mendaftar cabang, beberapa hari ini tidak bisa pergi ke BTT, aku akan bertanggung jawab penuh untuk proyek di sini. Aku hanya membalas, oke, kemudian pergi bekerja ke BTT seperti biasa untuk mengambil alih proyek. Pada siang hari, He Ken-su mengirim seseorang untuk datang mencariku, dan membicarakan beberapa hal denganku, misalnya aku menangkap 3 pencuri dalam beberapa bulan aku datang ke Chiang Mai, di festival Songkran melindungi seorang turis asing, menyelamatkannya dari sekelompok penjahat, mencegah gangster lokal memeras turis asing dan eksekutif BTT, dan mengklarifikasi reputasi eksekutif BTT. Tidak ada yang namanya menangkap pencuri, meskipun ada banyak pencuri di jalanan Chiang Mai, tapi aku belum pernah mengalaminya sendiri.
Sendirian melakukan penangkapan 2 perampok dan penyelamatan 3 sandera, ditambah hal-hal baik yang ditambahkan Hekensu dengan inisiatifnya di kepalaku, ini nyaris tidak cukup untuk menilai seorang warga negara yang terhormat. Di siang hari, setelah mengatur pekerjaan, aku meninggalkan pekerjaan untuk sementara waktu, aku langsung pergi ke klub menembak terbesar di daerah lokal yang dikatakan oleh Jack. Kebanyakan wisatawan datang ke tempat ini, terutama wisatawan dari China, karena di China untuk bermain di klub menembak harganya bisa jutaan, dan orang biasa tidak bisa memainkannya, tapi klub menembak di Thailand harganya hanya berapa ratus ribu saja. Ketika aku datang ke klub, aku langsung menunjukkan kartu yang diberikan oleh Jack. Resepsionis melihat kartu itu, kemudian dengan penuh hormat membawaku melewati ruang resepsi, langsung menuju ke ruang resepsi yang berdekorasi mewah. Tidak lama kemudian, seorang pria yang bertubuh kuat, berkulit gelap berjalan masuk dan dengan hormat menyambutku. Aku balas menghormat, setelah menjelaskan maksudnya secara singkat, dia membawaku memilih senjata dengan sopannya. Aku tidak memilih paket beberapa senjata seperti wisatawan lain, tapi langsung memilih Glock G19, aku ingin berlatih dengan peluru 9 mm dulu, baru berlatih yang lain. Pistol ini berukuran kecil dan mudah dibawa, tapi kapasitas pelurunya masih sebanyak 15 putaran, yang Bruce berikan kepadaku sebelumnya Glock G19, beberapa orang Jack juga menggunakan pistol ini. Ini pertama kalinya aku menggunakan pistol, setelah menembak 2 cartridge, aku baru menemukan perasaan menembak, setelah menembak 3 cartridge, tanganku sudah pegal. 75 peluru, setelah dihitung, total lebih dari 1.800 baht, memasukkan kata sandi yang diberikan oleh Jack, setelah membayar dengan kartu, kasir mengatakan masih ada lebih dari 60.000 baht, cukup untukku mencapai lebih dari 2.000 peluru. Mungkin Jack sengaja mengisi kartu itu untukku sebelumnya, lebih dari 2.000 peluru sudah cukup bagiku untuk berlatih keahlian menembak hingga di tingkat tertentu. Terlebih lagi, ketika aku tidak sengaja menyebutkan nama VIP ini, kasir menatapku dengan pandangan aneh dan bertanya dari mana kartu ini berasal. Aku mengatakan dengan jujur, kartu itu diberikan oleh seorang teman. Kasir menatapku lagi sesaat, mungkin untuk mengkonfirmasi apa aku berbohong atau tidak, baru memberitahuku bahwa kartu ini bukan kartu VIP, tapi sejumlah kecil kartu internal yang hanya bisa dipegang oleh petugas senior, karena klub menembak mereka adalah industri militer, jadi bisa menikmati diskon setengah harga dengan kartu ini. Aku tiba-tiba sadar, tidak mengherankan setelah menembak lebih dari 70 peluru, harganya kurang dari 2.000 baht, melihat daftar harga, peluru 9 mm harga awalnya 50 baht, ternyata diskon 50%. Jack bisa mendapatkan kartu jenis ini menunjukkan bahwa kekuatannya di Thailand benar-benar besar, dan dia bisa memberiku kartu ini juga menunjukkan dia benar-benar menganggapku sebagai teman. Tidak heran kasir tidak menanyakan siapa teman yang memberikan kartu ini, mungkin dia tidak berani bertanya, aku memiliki kata sandinya, ini cukup untuk membuktikan bahwa kartu ini diperoleh dengan cara yang legal. Ini juga tidak heran, ketika aku menunjukkan kartu itu, perilaku orang-orang di sini menjadi begitu hormat, bahkan hampir terlalu hormat. Ketika aku berjalan keluar dari klub menembak, tidak ada mobil kendaraan beroda 2 di luar, hanya ada beberapa becak yang sedang menunggu penumpang. Aku juga tidak berpikir terlalu banyak, aku langsung berbicara dengan sopir tentang harga dan kembali ke hotel di pusat kota. Ketika aku duduk di becak, setelah melaju 10 meter, aku tidak sengaja melihat mobil hitam yang diparkir tidak jauh dari sana juga mulai melaju, perlahan-lahan mengikuti di belakang becak. Pada saat itu, perasaan berbahaya melintas di hatiku, aku sama sekali tidak ragu-ragu menyuruh sopir becak untuk berhenti. Sopir itu menolak berhenti, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak sebelum akhirnya berhenti perlahan. Karena jalan yang sempit, mobil hitam di belakang juga berhenti, kurang dari 10 meter dari becak. Aku keluar dari becak dan berjalan langsung ke mobil hitam, melihat ke dalam beberapa kali. Ada 4 orang di dalamnya, 2 orang di barisan depan terlihat sangat Asia Tenggara, mereka pasti penduduk lokal, tapi 2 orang di barisan belakang, aku tahu mereka orang-orang Klay. Ketika Klay pergi ke bar untuk mencari Bruce, 2 pria itu tepat di sebelahnya. Sangat jelas, orang-orang ini datang mencari masalah denganku. Dari sini kembali ke pusat kota harus melalui jalanan yang relatif terpencil, jika aku tidak membiarkan sopir berhenti, mereka akan menghentikan becak di jalan itu, menyeretku keluar dari becak, menarikku ke hutan di samping, bahkan jika mereka tidak membunuhku, mereka juga pasti akan mematahkan tangan dan kakiku. Atau mereka akan menabrak becak, seperti Bruce berurusan dengan Mark, tabrak mobil lalu hancurkan orangnya. Untungnya, sejak kasus penculikan, aku sangat sensitif terhadap mobil di belakangku. Setelah Klay pergi ke bar untuk mencariku dan Bansha, aku juga memperhatikan situasi di sekitar selama jangka waktu pendek ini, baru aku bisa menyadari mobil ini tepat waktu.
Melihat aku berdiri di samping mobil, dan terus melihat ke dalam, orang-orang di dalam mobil itu tidak bisa membantu tapi saling berpandangan dan kebingungan. Dua orang di kursi belakang membisikkan sesuatu, mungkin mereka sedang mendiskusikan apa akan menyerangku di tempat. Aku mengetuk jendela mobil, melihat mereka menurunkan jendela mobil, aku tersenyum dan bertanya kepada mereka, saudara-saudara, Clay menyuruh kalian untuk mengambil nyawaku atau mematahkan kakiku. Dua orang di belakang saling memandang, mengerutkan kening dan tidak berbicara. Aku mengangkat daguku lagi, aku hanya sendirian, bagaimana kalau turun dari mobil sekarang dan melakukan sesuatu padaku? Seorang pria dengan rambut berpotongan pendek di dekatku merasa terganggu, dia mengulurkan tangan ingin membuka pintu mobil. Jangan menyerangnya di sini, seorang lelaki Thailand di barisan depan berteriak dalam bahasa Thailand. Ini adalah area manajemen militer, dua penjaga di pintu masuk lapangan tembak adalah orang-orang dari tentara, jika kita menyerangnya di sini, kita juga tidak bisa kabur. Terlebih lagi, mungkin mereka bawa senjata tersembunyi. Mendengar apa yang dikatakan pria Thailand itu, seorang pria di barisan belakang buru-buru meraih pria rambut pendek itu dan mencegahnya membuka pintu untuk turun. Tempat ini memang zona manajemen militer, dan klub menembak memang industri milik militer. Mengenai dua penjaga di pintu masuk, aku tidak tahu apa itu orang militer. Yang pasti, selama orang-orang di dalam mobil berani menyerang di sini, penjaga klub menembak pasti tidak akan berdiri diam, tidak ada seorang pun di dalam mobil yang bisa kabur. Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 139 menyerang. Jarak dari sini ke gerbang klub menembak hanya sekitar 20 meter, dalam beberapa detik penjaga bisa bergegas kemari. Setelah ditarik oleh temannya, pria rambut pendek itu juga menenangkan diri, tidak membuka pintu untuk turun, hanya menatapku di bawah bayang-bayang jendela, dan dengan dingin berkata, "Nak, hari ini kamu beruntung, lain kali kamu tidak akan seberuntung ini." Aku tersenyum datar, kalau begitu kita akan bertemu lagi denganmu lain kali, pada saat itu, kita lihat siapa yang tidak beruntung. Pria rambut pendek itu mendengus dan mengguncang jendela. Pria Thailand di barisan depan buru-buru mengendarai mobil maju ke depan. "Halo, kamu pergi tidak?" Sopir bajai yang tidak jauh di depan berteriak padaku dengan tidak sabarnya. Aku melambai pada sopir, "Maaf, aku tidak jadi naik bajaimu lagi." "Apa yang kamu bicarakan? Harganya sudah dinegosiasikan, kita sudah jalan, kamu mengatakan tidak jadi sekarang." Sopir itu tampak sangat marah dan dengan marahnya berlari ke arahku. Ketika dia sudah dekat, aku dengan tenang berkata, "Tadi orang-orang itu ingin cari masalah denganku, jika bukan karena aku menyuruhmu untuk berhenti, kamu mungkin sudah terluka atau bahkan ditabrak mati. Apa hubungannya denganku? Bagaimanapun kita sudah jalan, berikan aku uang." Sopir itu sama sekali tidak mempedulikanku. Aku sedikit tidak senang, memandangnya, "Jika aku tidak memberikannya, apa kamu ingin memukulku atau kamu ingin memanggil polisi?" "Tuan, apa yang terjadi? Apa ada yang perlu dibantu?" Penjaga pintu yang tidak jauh dari tempat kami berdiri memperhatikan keanehan di sini, dan bertanya perlahan ketika dia berjalan mendekat. Penjaga pintu tahu bahwa aku adalah tamu dengan identitas tertentu, karena resepsionis klub baru saja mengantarku ke pintu gerbang. Aku melambaikan tangan, "Terima kasih, tidak ada masalah untuk saat ini." Selesai mengatakannya, aku menoleh dan berkata kepada sopir bajai, "Jika kamu bersikeras, aku jamin kamu tidak akan bisa mendapatkan tamu di sini, jadi aku menyarankan kamu untuk tidak mencari masalah." Pengemudi bajai itu melihat ke arah penjaga klub yang sudah mendekat, lalu meludah dengan kesal, kemudian perlahan-lahan kembali ke bajainya dan mengemudikan bajai kembali ke pintu klub untuk terus menunggu penumpang. "Tuan, apa benar-benar tidak ada masalah?" Penjaga itu mendatangiku dan bertanya dengan curiga. Aku tersenyum, "Tidak apa-apa, hanya sedikit masalah kecil." "Baguslah kalau begitu, jika kamu memiliki masalah, tolong beritahu aku." "Terima kasih." Setelah melihat mobil hitam itu pergi jauh, aku merenung sejenak dan kembali ke pintu klub. Tampaknya Clay benar-benar ingin menyerangku. Mungkin seseorang di sekelilingku sudah memantauku selama kurun waktu yang singkat ini, mencari peluang untuk menyerang. Jika mereka mendapatkan kesempatan, mungkin tidak akan membunuhku, tapi mematahkan kaki dan tanganku pasti tidak bisa dihindari. Mereka pasti masih berada di dekatnya, diperkirakan kalau pergi dengan bajai, di tengah jalan pasti akan dihadang. Hanya dengan naik di mobil yang ada banyak orangnya, mereka tidak akan berani menyerangku dengan mudahnya, karena ada banyak orang, mereka sulit mengendalikan begitu banyak orang, jika mereka dilaporkan ke polisi, mereka juga sulit kabur. Tapi tidak ada mobil di sini, hanya ada beberapa bajai, dan satu bus wisata. Kembali dengan turis di bus wisata adalah pilihan yang baik. Sekitar 10 menit kemudian, sekelompok turis keluar dari klub, sekitar 20 orang atau lebih, semuanya mereka adalah orang-orang kulit kuning,
mereka berbicara bahasa Cina, dan keluar dari gerbang klub menembak di bawah bimbingan seorang pemandu wanita. Aku berjalan mendatanginya, mengambil kesempatan berbicara dengan pemandu wisata. Aku bertanya dengan sopan, "Halo, pemandu wisata," numpang tanya, "apa mobil kalian kembali ke kota? Apa aku bisa ikut kembali dengan mobil kalian? Aku juga orang Cina." Pemandu wisata dengan penasaran memandangku, kemudian melihat bajai yang diparkir di sebelahnya, bertanya dalam bahasa Mandarin yang tumpul, "Bukankah ada banyak bajai? Mengapa harus naik bus kami?" "Maaf, aku kehilangan dompetku dan aku tidak punya uang untuk naik bajai. Aku tidak dapat menemukan alasan yang lebih baik dari ini." Bajai yang tadi parkir di sebelahnya, sopir itu tiba-tiba berbicara dalam bahasa Tai, "Jangan dengarkan dia, dia punya uang. Aku baru saja membawanya keluar sebentar, seseorang mencari masalah dengannya, kemudian kami kembali, jika kalian membiarkannya menjadi bus, perhatikan keselamatan wisatawan." Benar saja, setelah mendengar ini, pemandu wisata wanita dengan tergesa-gesa melambaikan tangannya, "Maaf, Tuan, mobil agen perjalanan kami tidak boleh sekali membawa orang dengan sembarangan, tolong naik mobil yang lain saja." Setelah itu, dia mengikuti turis terakhir dan naik bus dan segera meminta sopir untuk menutup pintu. Melihat bus itu pergi menjauh, aku mengerutkan kening, menatap sopir bajai itu dengan marah. "Kenapa, mau memukulku?" Dia mengangkat jari tengahnya ke arahku. Aku tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk padanya, kemudian mengeluarkan ponselku dan memutar nomor telepon Bruce. Tidak bisa duduk di bus wisata, bajai juga tidak bisa, dan lebih tidak realistis untuk memanggil orang klub penembakan untuk mengantar seseorang kembali, hanya bisa mencari Bruce. Telepon itu diangkat dengan cepat, setelah menyapa, aku langsung ke pokok permasalahan dan berkata, "Bruce, aku diperhatikan oleh orang-orang Clay, aku di pintu masuk lapangan tembak di pinggiran kota, apa kamu bisa datang menjemputku?" Bruce terdengar gugup, "Di mana kamu? Bagaimana dengan orang-orang Clay? Aku akan menjemput saudara sekarang. Orang-orang mereka tidak berani menyerang di daerah lapangan menembak, tapi mereka pasti masih berada di dekat sini." Sambil berbicara, aku memberitahu dia nama klub menembak. Bruce berkata, "Aku akan segera sampai," kemudian segera menutup telepon. Sekitar setengah jam kemudian, ada raungan mobil bercampur dengan mesin motor datang dari kejauhan dan mendekat dengan gemuruh. Dengan cepat, dua mobil dan puluhan motor dengan berbagai bentuk muncul di depan mata. Penjaga pintu dari klub menembak mengerutkan kening, setelah berteriak pada interkom beberapa kali, menarik pintu besi untuk menutupnya. "Tidak apa-apa, temanku hanya datang menjemputku saja," aku tersenyum pada penjaga. Penjaga itu memandangku dengan curiga, kemudian membiarkan setengah dari pintu terbuka. Segera, konvoi berhenti di sisi jalan tidak jauh di depan gerbang. Bruce keluar dari mobil kedua dan berlari ke aku. "Roman, kamu baik-baik saja? Bagaimana dengan orang-orang Clay?" "Tidak apa-apa, mereka hanya 4 orang, setelah melihat kalian datang, mereka mungkin sudah melarikan diri dari tadi." "Baguslah kalau tidak apa-apa, ayo pergi, ayo kembali dan bicara." Aku mengangguk, tiba-tiba teringat sesuatu, aku menunjuk ke bajai di parkir di sebelahku, berkata, "Bruce, pergi katakan padanya, jangan merampas pelanggan di masa depan." Bruce tercengang sejenak, lalu melihat pengemudi bajai. Pengemudi bajai itu sudah pucat dan berkeringat. Setelah pulih, Bruce sendiri berjalan ke arahnya, sebuah tamparan jatuh di wajah pengemudi itu, dan dia dengan kejam mengatakan kata-kata "jangan merampas tamu lagi nanti." Sopir itu menganggukkan kepalanya seperti nasi mematuk ayam. Ketika aku naik di mobil Bruce, beberapa motor membuka jalan di depan, sisanya di belakang, konvoi menuju kota. "Apa kamu baik-baik saja dalam 2 hari ini?" tanyaku pada Bruce. "Tidak apa-apa, ada beberapa orang terus memperhatikanku, tapi mereka tidak memiliki kesempatan untuk menyerang." "Baguslah kalau begitu, kamu juga sudah membuat keributan yang sedikit besar kali ini, tidak perlu memanggil begitu banyak saudara." Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 140 menerima penghargaan. Bruce menggelengkan kepalanya, "Tidak, jika terjadi sesuatu pada kamu, aku akan sengsara. Tadi malam, orang-orang Tuan Suchard memberitahuku kalau kamu akan melakukan bisnis dengan Tuan Suchard, menyuruhku mengawasimu dengan baik, jangan membiarkan sesuatu terjadi padamu, aku mana berani tidak peduli." Aku tiba-tiba tersenyum, aku memang siap menjadi mitra bisnis dengannya, tapi ini hanya bisnis yang legal, bukan bisnis yang dia lakukan sebelumnya. Aku mengerti, selama bisa menghasilkan uang, tidak peduli apa bisnisnya tidak masalah, bisa melakukan bisnis yang legal adalah yang terbaik. Bagaimana hubunganmu dengannya sekarang? Apa dia memberimu beberapa bisnis untuk dikerjakan?
Mendengar pertanyaan ini, Bruce tertawa. Roman, Tuan Suchard sudah memberikan beberapa daerah prostitusi untuk aku urus, semuanya karena mengenal kamu. Jika tidak, aku bajingan kecil ini, mana bisa aku membantu melakukan bisnis Tuan Suchard? Itu berarti kamu adalah orangnya sekarang. Tidak, hanya mengurus bisnis untuknya, dia hanya memberiku sedikit uang, masih bukan termasuk orangnya. Ada bisnis yang bisa dikerjakan saja sudah baguslah. Ketika mendekati daerah perkotaan, sepeda motor rombongan Bruce bubar, hanya menyisakan satu mobil dan dua sepeda motor yang mengikuti. Bagaimanapun, serombongan besar sepeda motor akan terlalu menarik perhatian orang. Bruce dan aku kembali ke barnya, makan malam di sana, dan duduk di sana untuk waktu yang lama. Jam 9 malam baru diantar kembali ke hotel untuk beristirahat oleh orangnya. Tanpa disadari, hubungan Bruce dan aku sudah berubah dari musuh menjadi hubungan kami yang sekarang. Dia seperti teman dan adik laki-lakiku. Aku mencoba perasaan dihormati puluhan orang, juga mengikuti pengalaman Jack tentang kehidupan orang kaya. Sekarang aku sadar, aku sepertinya sudah beradaptasi dan menyukai perasaan ini. Ini membuat keinginanku untuk menghasilkan uang menjadi lebih intens. Beberapa hari berikutnya, aku pergi bekerja di BTT seperti biasa di pagi hari dan pergi ke klub menembak untuk berlatih di sore hari. Bruce mengirim sebuah mobil dan dua sepeda motor untuk mengantarku pulang pergi klub menembak setiap hari. Aku merasa semakin nyaman tentang senjata, keahlian menembakku semakin akurat, dan aku juga secara bertahap jatuh cinta dengan hal ini. Bahkan setelah jadwal lembur di akhir pekan, aku masih bisa menghabiskan setengah hari di klub menembak. 3 hari kemudian, aku menerima telepon dari Sersan Carlos. Dia memberitahuku bahwa uang penghargaanku sudah turun, 200.000 baht, gelar warga kehormatan, tempat tinggal permanen di Thailand, dan bahkan memenuhi syarat untuk memiliki tanah. Carlos dengan ambigu bertanya padaku apa He Ken Su membantuku mendapatkan gelar warga kehormatan. Aku tidak menjawab secara langsung, hanya tertawa dan berterima kasih kepada Sersan Carlos dan Tuan He Ken Su. Sebenarnya, aku tidak terlalu tertarik dengan gelar warga kehormatan, tapi 200.000 baht, tempat tinggal permanen dan kualifikasi untuk memiliki tanah, ini sangat berguna. Ini berarti aku bisa membeli dan menjual tanah dan dapat memainkan peran penting dalam kerjasama dengan Jack, Suchard, He Ken Su dan Denny Tong. Dalam kerjasama antara dua perusahaan, Denny Tong hanya bisa memegang hingga 49% saham perusahaan, dan sisa 51% harus dipegang warga negara Thailand atau orang-orang yang memiliki hak untuk membeli dan menjual tanah, yaitu Jack, Suchard. Dalam situasi ini, dia pasti khawatir pihak lain akan memengaruhi kontrol perusahaan yang sebenarnya. Tapi jika Jack, Suchard dan He Ken Su memberiku 2% saham, akan tersisa 49%, yang akan sama banyaknya dengan Denny Tong, sehingga kedua belah pihak bisa seimbang. Dia hanya mau bekerja sama jika sahamnya seimbang, bahkan jika lebih condong ke Denny Tong. Jack juga tahu alasan ini, jadi Suchard mengambil inisiatif untuk membantuku mendapatkan penghargaan ini, agar aku menyeimbangkan di tengah. Aku sengaja pergi membeli jas yang pas dan berpakaian rapi untuk menerima penghargaan di hari yang panas. Penghargaan itu diberikan oleh Inspektur Polisi Senior, dan gelar warga kehormatan diberikan oleh Wakil Wali Kota. Ada banyak wartawan di tempat, karena tidak hanya memberiku penghargaan, tapi juga ada Carlos dan beberapa polisi, hasil investigasi Rincin dari kasus ini, proses Rincin yang sebenarnya dari kasus ini, dan para tahanan akan diadili. Sesuai dengan kebiasaan, aku juga harus memberikan pidato tentang memenangkan penghargaan dan menerima pertanyaan dari wartawan, seperti di mana menemukan perampok, bagaimana cara menaklukkan perampok, dan menyelamatkan sandera, apa aku suka Thailand, Chiang Mai, pertanyaan-pertanyaan khusus tentang acara seperti ini. Setelah menerima penghargaan, aku juga pergi bekerja di BTT seperti biasa, pergi ke klub menembak untuk berlatih senjata seperti biasa. Malam harinya, aku makan di bar Bruce. Setelah duduk sebentar, aku kembali ke hotel, lalu mengeluarkan ponsel dan menelepon Denny Tong. Aku memberitahu Denny Tong apa yang dikatakan Jack, Suchard dan He Ken Su pada saat rapat sebelumnya. Jack dan Suchard bisa melakukan banyak hal di tingkat sosial, He Ken Su bisa banyak membantu di tingkat administrasi dan pinjaman uang. Juga mengatakan mereka sudah membantuku mendapatkan izin tempat tinggal permanen dan hak untuk memiliki tanah, yang akan memungkinkanku untuk memegang sejumlah kecil saham untuk melemahkan pembagian kepemilikan saham Jack, untuk menyeimbangkan kedua belah pihak. Denny Tong tampak sedikit terkejut, sepertinya, mereka cukup tulus, dan kondisi ini juga memancing minatnya. Setelah 2 hari, datang dulu untuk wawancara. Jika mereka benar-benar bisa memberikan semua jenis kemudahan dan bantuan, maka akan dengan serius mempertimbangkan kerjasama ini. Setelah mengobrol sebentar, Denny Aku mengatakan yang sebenarnya, pembicaraan saat ini adalah 2%. Sejenak dan tidak banyak bicara, pada saatnya dia akan membantuku sebanyak mungkin.
dan dia juga akan memberiku 1%, karena aku menyelamatkan istri dan anaknya, dia berutang padaku, bagaimanapun dia ingin membalasnya. Aku menolaknya dengan beberapa kata, tapi sikap Danny Tong sangat tegas, dan dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan, mengatakan bahwa dia masih menginginkanku untuk berpartisipasi dalam proyek. Jika dia ingin memasuki pasar Thailand, dia membutuhkan asisten dengan jaringan yang pasti di Thailand. Aku mengatakan aku tidak mengerti industri real estate. Dia mengatakan bisa belajar, jika mereka benar-benar bekerja sama dengan Jack, proyek-proyek di pihak Thailand tidak akan berjalan dengan begitu cepat, ini akan memakan waktu untuk mensurvei dana, mendaftar, begitu mendapatkan tanah, harus mengajukan persetujuan lingkungan dan izin konstruksi, hanya setelah mendapatkan kedua hal ini konstruksi baru bisa dimulai, dan bahkan jika ada kemudahan yang disediakan oleh Hekensu, paling cepat juga akan memakan waktu beberapa bulan. Perusahaannya memiliki proyek di Shanghai yang siap memasuki tahap pengembangan. Jika aku bersedia bekerja di industri ini, aku bisa kembali ke Shanghai untuk belajar sebentar, mengikuti jalannya prosesnya, memiliki pemahaman secara garis besar terlebih dahulu, pada saatnya proyek Thailand akan dikembangkan, dapat berpartisipasi di dalamnya, belajar sambil mengerjakannya. Aku merenung sejenak, mengatakan ketika dia datang ke Thailand dan bertemu Jack dan yang lainnya, maka akan membicarakannya lagi, pada saat itu baru akan mempertimbangkannya dengan serius. Jika Danny Tong juga memberiku beberapa saham, asalkan tidak terlalu banyak, aku tentu saja tidak akan menolak, dengan mengambil uang secara langsung tidak sama, ini setara dengan investasi modal layanan tenaga kerja. Lagi pula, aku juga bekerja, dan ini merupakan penghargaan atas menempatkan Jack dan yang lainnya berada di jalan yang sama dengannya, untuk saat ini, tidak ada yang bisa melakukan ini kecuali aku. Selain itu, pada saat itu aku juga akan terus berkontribusi pada proyek ini, karena aku malu untuk mengambil saham tapi tidak bekerja.